Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Vindiarta, NIM 190803102041 dari D3 Administrasi Keuangan, Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana, kas kecil, pembiayaan, biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Selanjutnya, transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tanpa menggunakan kas kecil, yaitu untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil pada bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua, menggunakan kas kecil. Biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system maupun sistem dana yang berfluktuatif atau disebut juga dengan fluctuating system. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tetapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang, tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil atau mengkredit rekening kas. Ilustrasi transaksi kas kecil. Pada tanggal 1 Maret 2020, dibentuk dana kas kecil sebesar Rp150.000. 3 Maret 2020 dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000. 7 Maret 2020 dibayar bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000. 10 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash insaf sebesar Rp50.000. 11 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000. 15 Maret 2020 dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp40.000. 23 Maret 2020 dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000. 26 Maret 2020 dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp100.000. 27 Maret 2020 dibayar biaya servis kendaraan motor sebesar Rp50.000. Dan yang terakhir, 31 Maret 2020, kas kecil diisi kembali senilai Rp480.000. Bila jurnal menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2020, rekening debit dana kas kecil sebesar Rp500.000, kredit kas sebesar Rp500.000. Pada tanggal 31 Maret 2020, debit beban konsumsi rapat sebesar Rp40.000, debit beban bahan bakar kantor sebesar Rp60.000, debit beban asuransi cash in safe sebesar Rp50.000, debit beban asuransi cash in transit sebesar Rp20.000, debit beban koran dan majalah sebesar Rp40.000, debit beban listrik sebesar Rp120.000, debit beban air sebesar Rp100.000,
debit beban servis kendaraan sebesar Rp50.000 dan kredit kas sebesar Rp480.000. Jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau disebut dengan fluctuating system. Pada tanggal 1 Maret 2020, rekening dengan debit dana kas kecil sebesar Rp500.000, kredit kas sebesar Rp500.000. 3 Maret 2020, debit biaya konsumsi rapa sebesar Rp40.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp40.000. 7 Maret 2020, debit biaya bahan bakar sebesar Rp60.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp60.000. 10 Maret 2020, debit biaya asuransi kas insaf sebesar Rp50.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp50.000. 11 Maret 2020, debit biaya asuransi kas in transit sebesar Rp20.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp20.000. 15 Maret 2020, debit biaya koran dan majalah sebesar Rp40.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp40.000. 23 Maret 2020, debit biaya listrik sebesar Rp120.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp120.000. 26 Maret 2020, debit biaya listrik sebesar Rp100.000 dengan kredit dana kas kecil sebesar Rp100.000. 27 Maret 2020, debit biaya servis kendaraan sebesar Rp50.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp50.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Maret 2020, debit dana kas kecil sebesar Rp480.000, kredit kas sebesar Rp480.000. Penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minim tidak tercapai. Bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau disebut dengan SBI. Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau disebut juga dengan SWBI. Baik SBI maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuidasi. SBI Syariah menggunakan skema jualan dengan kebijakan retur saat ini mengacu pada SBI konversional. Contoh, transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Tanggal 1 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Tanggal 10 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Untuk jurnalnya, tanggal 1 Agustus 20 XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar, kredit kas sebesar 1 miliar. 1 Agustus 20 XA, debit kas sebesar Rp400 juta, kredit giro pada Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Contoh transaksi penempatan pada SBI Syariah, yaitu pada tanggal 1 September 20 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Tanggal 5 September 20 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp500 juta di Fasbis dengan masa penempatan 1 bulan. Tanggal 5 Oktober 20 XA, Bank mencairkan Fasbis yang dimasukkan tanggal 5 September. Tanggal 1 Desember 20 XA, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 20 XA. Dengan jurnal, tanggal 1 September 20 XA, debit SBI Syariah sebesar 3 miliar, kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar. Tanggal 5 September 20 XA, debit Fasbis sebesar Rp500 juta,
dengan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 5 Oktober 20XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah, kredit Fasbi sebesar 500 juta rupiah. Tanggal 1 Desember 20XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar. Selanjutnya adalah clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagangan dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperlukan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Contohnya seperti cek, biliar giro, Western Bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Selanjutnya formulir clearing. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing yang meliputi neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan peserta clearing dan biliar saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Dan dokumen clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat. Clearing penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh peserta masing-masing. Berikut contoh ilustrasi penarikan dan penyetoran clearing. Transaksi 5 Juli 20XA. Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Berikut jurnal transaksi di atas sebagai berikut. Tanggal 5 Juli 20XA, debit giro Ahmad sebesar 200 juta rupiah. Kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta rupiah. 6 Juli 20XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Kredit giro Samsul sebesar 300 juta rupiah. Akuntansi pajak. Aktivis bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Ketiganya dikarenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 per orang dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh badan. Yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan dahulu di dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Contoh transaksi pemotongan berbagai pajak. Tanggal 30 Oktober 20XA, dibayar bonus giro wadiah pada rekening Tarik Muhammad Ridho. Nasabah giro adalah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 20XA, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke 1. Rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000. Yang kedua, rekening tabungan mudharabah Doli Viviane, nasabah deposito mudharabah sebesar Rp20.000. Tanggal 1 November 20XA, dibayar gaji tarikullah pegawai BMS sebesar Rp300 juta.
dipotong pajak sebesar 10%, dan gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah tarikulah. Tanggal 1 November 20 XA dipotong PPh 21 badan, masa sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Joro Rahmadi, salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta rupiah, dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Joro. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Untuk jurnalnya, tanggal 30 Oktober, debit beban bonus Giro Wadiah sebesar Rp100.000, kredit Giro Wadiah atas nama Thorik Muhammad Ridho sebesar Rp80.000, kredit titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 Giro sebesar Rp20.000. 30 Oktober, debit hak pihak ketiga atas bagasi sebesar Rp60.000, kredit tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar Rp60.000, debit tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar Rp12.000, kredit titipan kas negara PPh pasal 4, 2 tabungan sebesar Rp12.000. Pada tanggal 1 November, debit beban gaji sebesar 3 juta, kredit tabungan mudharabah atas nama Tarikullah sebesar Rp2.700.000, kredit titipan kas negara PPh 21 yaitu Rp300.000. Pada tanggal 1 November, debit beban pajak sebesar Rp15 juta, kredit titipan kas negara PPh 21 badan sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 November, debit dividen sebesar Rp20 juta, kredit tabungan mudharabah atas nama Joro Rahmat sebesar Rp16 juta, kredit titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 5 November, debit rupa-rupa titipan kas negara sebesar Rp256.640.000 dengan kredit Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Sekian video penjelasan dari saya tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, akuntansi perbankan dan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.